Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Sayyidina Alatas dari kelas B dengan NIM 210404502036. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya, dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah anak berhubungan sosial dengan tingkah perilaku sosialnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, faktor kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat. Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Anak yang mempunyai tingkah intelijensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat, sedangkan yang mengalami kelembatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Yang keempat, jenis kelamin. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Kemudian yang kelima, hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat atau penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung stagnasi atau mengalami kelainan, seperti gagap, kata-katanya tidak jelas, berkata kasar dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar. Tingkah kemampuan berpikir sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Demikian pula sebaliknya. Orang yang kemampuan berpikirnya rendah akan mengalami kesulitan dan menyusun kata-kata atau kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini tentu saja akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Orang menyampaikan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa. Demikian pula menangkap ide atau gagasan orang lain dilakukan melalui bahasa. Kemampuan berkomunikasi membuat anak merasa berada dan menjadi bagian dari komunitas. Rasa aman, nyaman, dan memiliki teman membuat anak secara psikologis siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Pada saat berbahasa, anak dituntut menguasai 4 tugas pokok yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pemahaman kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru. Pembendaharaan kata berkembang mulai usia 2 tahun, mengalami perkembangan yang sangat pesat pada usia dini sehingga muncul istilah bertelinga gajah. Karena apa yang diucapkan adalah apa yang didengar. Pembendaharaan kata terus meningkat pada saat masuk sekolah, karena interaksi yang intensif baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa secara meluas.
Pembendaharaan kata juga diperoleh dari istilah-istilah sesuai dengan konten materi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kata-kata menjadi kalimat. Perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai sejak berumur 2 tahun. Dimulai dengan kalimat dengan satu kata tunggal sebagai objek, misalnya minum yang dimaksud dan saya ingin minum kemudian berkembang menjadi kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu subjek dan objek. Misalnya adik mau berangkat ke sekolah atau adik mau pakai baju biru di sekolah. Dasar anak sudah mampu membuat kalimat lengkap, sempurna yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya ada berangkat ke sekolah di antar mama anak-anak yang cerdas dengan latar belakang ekonomi, keluarga menengah ke atas dapat membuat kalimat yang lebih panjang, lengkap, dan dengan struktur bahasa yang baik. Karena memiliki pembendaharaan kata yang lebih baik, pembendaharaan kata yang lebih diperoleh dari keterbukaan akses untuk berkomunikasi dengan orang dewasa, teman sebaya, dan sumber-sumber bacaan. Yang keempat, ucapan. Kemampuan mengucapkan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak-anak dari orang-orang di sekelilingnya. Masalah yang dihadapi anak berkenaan dengan perkembangan bahasa dapat diidentifikasi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, misal miskinnya kosakata, kembaran memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf. Yang kedua, hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan sehingga komunikasi tidak lancar. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi adalah yang pertama, menganggap diri berbeda dengan lawan bicara. Yang kedua, sikap menilai meliputi mengkritik, memberikan panggilan yang tidak menyenangkan, mendiagnosis dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, segera memberikan solusi, meliputi sangat normatif, memberikan nasihat, memberikan pertanyaan yang tidak tepat, segera menyambung atau memberi komentar berdasarkan pengalaman sendiri, dan memberi gambaran hukuman atau kemungkinan yang buruk. Yang keempat, mengganggu perhatian atau pembicaraan, menyeletuk, memotong pembicaraan, mengalihkan pembicaraan, tidak memperhatikan dan berargumen secara logis. Yang kelima, takut, cemas dan kondisi emosional, perasaan yang terganggu secara sosial emosional, psikologi membuat individu tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap komunikasi. Yang keenam, kualitas perhatian dalam komunikasi, kekuatan informasi tergantung pada bagaimana komunikasi memberikan perhatian pada informasi yang disampaikan komunikator. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menurut Anda mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar bahasa sehari-hari. Kondisi ini membawa dampak baik bagi penguasaan bahasa ibu sebagai bahasa pertama maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Sebagian anak menjadi tidak mampu berbahasa ibu lagi karena menggunakan bahasa Indonesia, atau sebagian lain mencampur aduk atau mempergunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Sebagian lagi mereka kesulitan untuk mengikuti bahasa Indonesia karena dianggap susah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi perkembangan bahasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.